mereka tidak lagi mengajak belajar bersama dan bermain bersama. Karena itu, seorang mahasiswa tersebut bingung, cemas kenapa mereka menjauhinya, dan akhirnya datanglah untuk melakukan konseling. A few moments later. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi akhir-akhir ini sering dijauhi teman. Oh, gitu. Ada keperluan apa Mas Irsyad kesini menemui saya? Untuk konseling. Baik. Baiklah, sebelum saya memulai proses konseling ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, konseling ini akan berlangsung selama 45 menit sampai 1 jam. Nah, saya akan kasih tahu dulu apa sih konseling itu. Konseling itu adalah proses untuk mengentaskan dan menyelesaikan masalah gitu. Dalam konseling ini, saya akan menjaga kerahasiaan tentang masalah Mas Irsyad. Ibu di sini sebagai konselor. Ibu di sini untuk membantu Mas Irsyad untuk memecahkan masalah Mas Irsyad. Begitu Mas Irsyad. Tanggung jawab Ibu di sini sebagai konselor, saya bertanggung jawab untuk Mas Irsyad mengentaskan masalah-masalah. Tugas Ibu di sini adalah untuk memberikan layanan konseling kepada Mas Irsyad, dan untuk Mas Irsyad bisakah untuk mengikuti sesi konseling ini dengan sebaik-baiknya. Apakah Mas Irsyad mengerti? Baik, mengerti. Baiklah, Pak Mas Irsyad sudah bersedia untuk menceritakan bahwa Mas Irsyad itu merasa terkecilkan. Bersedia. Ya, Bu. Baiklah, apa Mas Irsyad sudah bersedia untuk menceritakan bahwa Mas Irsyad itu merasa terkecilkan? Iya Bu, saya bersedia. Karena saya terkecilkan sekolah. Ibu turut prihatin bahwa Mas Irsyad yang merasa terkecilkan. Apakah bisa menceritakan lebih detailnya? Nah, saya di sekolah merasa terkucilkan dan ada teman-teman saya bermain dan saya tidak diajak, dan ketika saya menyapa teman-teman saya diabaikan dan saya merasa sedih dan kesepian. Sepertinya Mas Irsyad sangat sedih dan kecewa ya, karena diabaikan, tidak diajak teman, terus tidak diajak kerja kelompok juga. Apakah benar begitu Mas Irsyad? Iya betul. Ya Bu, saya di sekolah terasa terkucilkan dan teman-teman saya tidak mengajak saya bermain, dan saya menyapa teman-teman saya diabaikan dan saya merasa kesepian. Oke, saya memahami perasaan Mas Irsyad. Itu dijauhi teman, itu hal yang wajar. Gitu Mas Irsyad. Baik Mas Irsyad, saya memahami Mas Irsyad saat ini. Mas Irsyad merasa sedih dan kecewa. Apakah ada perasaan lain? Iya Bu, saya merasa kesepian
karena seperti teman-teman yang dulu saya merasa kesepian dan teman-teman saya seperti tidak mau berteman dengan saya. Perasaan ini berarti sangat berat bagi Mas Irsyad ya. Iya. Dan Mas Irsyad tuh pengen mempunyai teman yang mau belajar dengan Mas Irsyad dan berteman dengan Mas Irsyad. Apa gitu? Iya. Iya Bu, saya ingin mempunyai teman bermain sekaligus belajar. Iya, untuk mempunyai teman bermain dan teman untuk belajar itu sangat penting Mas Irsyad dan itu wajar. Ya, itu adalah harapan yang valid terkait pembicaraan kita. Oh begitu ya Bu. Baik Mas Irsyad, sekarang mari kita pikirkan bagaimana untuk mengatasi rasa terkucilkannya Mas Irsyad. Ada beberapa hal yang Mas Irsyad bisa mencoba seperti Mas Irsyad mencoba mendekati teman-teman, memulai percakapan, bahkan kayak memulai menyapa terlebih dahulu. Dan jika ada teman-teman yang meminta bantuan, mungkin Mas Irsyad bisa membantu mereka. Begitu Mas Irsyad. Jika Mas Irsyad merasa terkecilkan, sulit mengatasi masalah ini, Mas Irsyad itu bisa cerita ke orang tua, guru, atau teman yang dekat lah, atau mungkin bisa ke orang-orang terpercaya. Mereka dapat membantu untuk menemukan solusi untuk Mas Irsyad. Baik, Jadi bagaimana perasaan Mas Irsyad setelah ada sesi konseling pada hari ini? Saya merasa lega dan berhasil menemukan solusinya. Baik, karena waktu sudah hampir habis, Mas Irsyad, apakah ada yang mau disampaikan lebih dulu? Menurut saya sudah cukup. Baik Mas Irsyad, kalau begitu kita bisa mengatur jadwal ulang untuk minggu depan untuk mengetahui perkembangan bagaimana dari sesi konseling hari ini. Baik, terima kasih. Sama-sama Mas Irsyad. Ibu saya mau pergi dulu. Baik, saya antar Mas Irsyad.